Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Barusan bangun aja ya Mbak ya? Oke. Jam 9, mulai jam 9 tadi ya, itu anak saya lagi telepon ke imigrasi. Jadi untuk pemberitahuan kalian semua bahwa semua mbak-mbaknya yang apply visa atau cari majikan di tempatnya anak saya, dia bangun tidur itu apa yang dia lakukan? Tak kasih bocorannya ya. Apa yang dia lakukan adalah menelpon imigrasi. Nah, kalian bisa dengar sendiri. Jadi semua data-datanya itu dia gimana ya? Mungkin kalian tidak tahu nih prosesnya seperti apa dan bagaimana. Jadi ceritanya itu kalau kalian dapat majikan nih, baik interminate, ngebreak ataupun yang finish kontrak. Jadi setelah proses KJRI, setelah kalian medical nih, pertama kalian interview, tanda tangan, medical, habis itu dibawa ke KJRI, dan setelah KJRI kan dibawa ke imigrasi nih. Biasanya dalam imigrasi itu dalam waktu seminggu atau 2 minggu itu keluar reference number-nya. Jadi Oke, seperti yang dia katakan sudah 3 minggu ini kenapa reference number-nya nggak keluar. Jadi dia nanyain kenapa. Jadi setiap pagi Mbak, kenapa saya selalu bilang kalau kalian cari majikan di tempat anak saya, ini khusus anak saya ya, karena saya sendiri tidak tahu agen-agen lain ya. Pastinya agen-agen lain jam 8.30 itu belum buka ya. Jadi anak saya itu telepon itu mulai dari jam 8.30. Jadi dia sudah pegang kertas di mana selalu menanyakan bagaimana ini kabarnya anak ini, visanya, majikannya ini. Jadi kalau kalian yang saat ini apply visa di tempat anak saya atau cari majikan di tempat anak saya, kalian nggak usah nanya pun anak saya sudah ngejar imigrasi Mbak. Karena anak saya seperti yang saya katakan bahwa anak saya itu tidak di kantor. Jadi anak saya nggak di kantor, jadi dia selalu ada di rumah, tapi dia standby. Karena gini Mbak, kalau jam kantor kan jam 10 sampai jam 7, benar nggak? Jam kantor jam 10 sampai jam 7. Jadi itu aja rutinitas sementara, kan banyak hal yang tidak bisa dilakukan di luar jam kantor. Wah, udah jam 9 malam nih nggak mungkin ngangkat telepon. Benar nggak sih? Tapi anak saya bersedia ngangkat telepon karena dia posisinya ada di rumah. Makanya sampai kemarin ada yang mau ke Makau sampai jam 1 malam sampai kita dimarahin sama orang. Ya kita tetap nerima karena memang kita kerjanya fleksibel. Jadi banyak orang yang suka jam kantoran, tapi ingat, jadi pembantu itu kan nggak ada jam kantornya. Karena itu saya bilang sama anak saya, ya udah kamu di rumah aja membantu. Selain kamu dapat gaji, ya kalau perusahaanmu mau gaji kamu ya nggak masalah. Kalau nggak mau ya nggak usah kerja. Karena memang kerja di agent itu tidak terpaut oleh jam. Jadi tidak bisa dari jam tayang ya Mbak ya. Kalau jam tayangnya cuma jam 10 sampai jam 7 nggak bisa. Karena mbak-mbaknya kan pagi-pagi nih kadang-kadang sudah dapat kasus, atau pagi-pagi di interminate mau kemana, atau pagi-pagi mbak meninggal mau kemana, pagi-pagi ini tiba-tiba dibeli no tiket tapi nggak ada ini nggak ada itu. Jadi kalau saya pribadi, saya sudah lost doll ya. Pribadi saya sendiri itu udah lost doll. HP-nya sudah nggak ngangkat. Kenapa? Kalau saya bilang ada yang urgent, ada yang sangat penting, kalian coba deh hubungi anak saya langsung. Jadi buat teman-teman yang cari majikan di tempat anak saya, khususnya di tempat anak saya, kalian nggak perlu khawatir karena kayak reference number kalian, nama majikan kalian itu sudah ada di catatan dia. Jadi kalian nggak usah, Koko kapan visaku turun, Koko tim kami baik visa, bukan kamu yang kancong, dia lebih kancong daripada kamu. Jadi dia tiap pagi Mbak jam 8.30 itu selalu telinganya itu ada handfree. Karena baetoy di imigrasi itu sampai 40 orang. Sepagi itu 40 orang. Jadi ini jam berapa? Jam 9.45. Jadi mulai jam 9.30 tadi dia sudah bisa ngobrol sama imigrasi. Jadi dari jam 8.30 sampai jam 9.30 nunggu. Bisa ngobrol sama imigrasi, menanyakan status kalian. Jadi di setiap
di setiap pertanyaan tuh yang ditanyakan adalah reference number-nya, nama majikannya, terus nanyain status. Apa aja yang perlu dijelaskan di imigrasi. Nah, dengerin kan? Jadi setiap hari Mbak, setiap pagi dia seperti itu. Jadi setiap pagi itu dia langsung ngecek visa-visa kalian. Jadi nggak perlu khawatir yang ikut proses anak saya. Terus buat mbak-mbaknya yang kemarin sempat marah sama saya karena saya tegur, saya minta maaf. Tapi gini loh Mbak, oke lah, kita membantu kamu tapi jangan memanfaatkan. Terus kamu sekarang tidak peduli dengan kamu mengatakan bahwa karena habis saya tegur terus kamu nggak suka, akhirnya kamu tidak SMS Koko Thomas. Lelucu, kalian melakukan kesalahan ditegur terus kalian langsung nggak peduli sama Koko Thomas, bahkan membenci saya. Berarti kalian itu sukanya itu orang nurut sama keinginan kalian. Lah kalau kalian salah nih di rumah majikan, kita tegur, kita sebagai orang di luar nih ngasih tahu kalian nggak suka, ya udah nggak apa-apa, bener nggak? Mau saya nggak siu lah, kami yakin juga itu siu ya. Jadi anak saya tuh sukanya senyum-senyum aja, teleponan sama imigrasi juga senyum-senyum, makanya disepelein orang. Dia selalu bilang sorry for what? Bener nggak sih? Jadi dia salah nyebutin, bilang sih, ngomong lagi sekali, bilang sorry sama senyum-senyum, otomatis kan ya orang akan berpikirnya ngejak dolanan. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, for your information, anak saya itu jam 8.30 itu pagi itu hampir 1 minggu itu 3 kali telepon imigrasi untuk memastikan apakah visa kalian itu dalam proses ataukah masih kurang data atau memang cuman masih menunggu saja. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya, yang kalian saat ini lagi apply visa di tempatnya Koko. Saya berharap visanya cepat turun dan prosesnya lancar. Dan buat teman-teman juga yang sudah proses tapi visanya sulit atau ada masalah, saya harap tetap bersabar juga dan banyak berdoa. Jangan lupa berdoa ya Mbak ya, karena secara langsung dan tidak langsung semua yang terjadi pada kita tidak lepas dari doa kita. Berdoa dan berusaha, jangan lupa, dan salam damai sejahtera. Walaupun di luar sana panas sekali, suasananya tidak menentu, saya harap kalian semua tetap damai sejahtera, selalu dingin hatinya, selalu semangat, dan jangan lupa bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye.